Ya, baik, saat ini kita akan mempelajari lagi titik potong sumbu Y. Ya, jadi secara sederhana, kita bisa melihat titik potong sumbu Y dari nilai C. Oleh karena itu, ya, titik potong sumbu Y adalah, ya, kesimpulannya itu sangat mudah, yaitu 0, C. Nah, jadi kalau dalam kasus Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5, kita lihat saja nilai C-nya. Di sini tadi kita sudah melihat bahwa A itu 1, di sini koefisiennya. Kita lihat B-nya negatif 4, C-nya adalah negatif 5. Oleh karena itu, titik potong sumbu Y itu sangat mudah, yaitu ini titik potongnya. Misalnya kita ambil tadi AB titik potong sumbu X, sekarang yang C adalah titik potong sumbu Y, jadi nilai C-nya itu adalah 0, kita lihat C yang di sini, 0, negatif 5. Ya, selesai ya, itu saja untuk titik potong sumbu Y. Ya, kemudian kita akan menentukan model dari grafik fungsinya. Nah, kita sudah mempelajari bahwa dia bisa berbentuk huruf U, atau dia juga bisa nanti berbentuk huruf N, atau terbuka. Biasa dikenal huruf U itu terbuka ke atas, dan huruf N itu grafik terbuka ke bawah. Nah, jadi kita akan menentukan itu melalui nilai A. Jadi, suatu grafik berbentuk U atau terbuka ke atas, ini ya, terbuka ke atas, atau berbentuk N, ya, seperti ini, N itu terbuka ke bawah, itu disesuaikan dengan nilai A. Jadi disesuaikan dengan nilai A. Nah, jadi kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, ini artinya positif ya, lebih dari 0, positif. Nah, maka grafik itu akan, ya, grafiknya akan seperti ini, terbuka ke atas, membentuk huruf U. Kalau A-nya itu kurang dari 0, ini sama dengan negatif, ya, A-nya nilainya negatif, maka bentuknya itu seperti ini grafiknya, ya. Dia terbuka ke bawah seperti huruf N. Ya, sebagai contoh, misalnya ada fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Karena di sini A itu sama dengan 1, ya, maka ini pasti lebih dari 0. Maka bentuk grafiknya pasti seperti ini. U terbuka ke atas. Apabila ada fungsi, misalnya negatif 2X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 1, misalnya saja ya, ini A-nya kita lihat negatif 2. Negatif 2, bilangan negatif itu kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Ya, baik, saat ini kita akan belajar tentang titik belok, ya. Yang dimaksud kita akan belajar titik belok. Nah, kalau kita mengamati, ya, grafik fungsi itu ada yang U dan N. Coba kita lihat ya. Ada yang U seperti ini, ada yang N. Nah, kita lihat kalau bentuk U di sini, pertama grafiknya itu dari kiri ke kanan, dia turun hingga pada satu titik dia belok ke atas. Nah, itulah dinamakan titik belok. Kemudian sama saja juga dengan yang bentuk N, dia kalau dari kiri ke kanan, dia pertama naik sampai di puncak, kemudian dia turun. Ya, jadi inilah yang disebut titik belok. Kalau dalam bentuk U, ini biasanya
disebut dengan titik lembah, ya, lembah. Nah, ini biasa dibilang titik puncak. Oke, jadi kalau bentuknya gunung pasti puncak, ya. Kalau bentuknya ke bawah itu pasti lembah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita menentukan titik belok dari suatu fungsi kuadrat. Sekarang kita akan menentukan suatu titik belok jika suatu fungsi kuadrat memiliki titik belok P, X, Y, maka akan berlaku suatu sistem atau suatu formula atau rumus. Demikian P, X, Y, ya, itu sama dengan P, di sini negatif B dibahagi dengan 2A, atau di sini negatif D dibahagi dengan 4A. Nah, sekarang atau dengan kata lain kita bisa menuliskan X sama dengan negatif B per 2A, atau Y itu sama dengan negatif D per 4A. Ya, demikian untuk rumusnya, ya. Kita akan lihat contohnya. Baik, saat ini kita akan masuk pada contoh tentang titik belok. Kita akan menentukan berapa besar titik belok. Nah, kita akan melihat misalnya contoh Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5. Nah, di sini kita akan menentukan A, B, C-nya, ya. A sama dengan 1, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 5. Nah, titik belok tadi adalah nilai P di mana X, Y. Nah, pertama, X formulanya adalah negatif B dibahagi dengan 2A. Di sini kita harus berhati-hati, ya. Nah, di sini ada tanda dalam formula sudah ada negatif. Maka dari itu kita tuliskan lagi negatif. Kemudian kita lihat B. B itu adalah negatif 4. Nah, kita buat dia dalam kurung seperti ini, menandakan bahwa ini adalah nilai B yang kita ganti menjadi negatif 4. Nah, kelihatan kan di sini ada dua negatif, di sini negatif dari formulanya sendiri atau rumus. Kemudian di sini adalah negatif 4. Dibahagi dengan 2, hanya itu adalah 1 dikali dengan 1. Jadi negatif ketemu negatif menjadi positif, dibahagi dengan 2 dikali 1, 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, ini baru pada titik X-nya. Sekarang Y. Nilai Y itu adalah D min D per 4A. Nah, kita akan lihat min D. Nah, kita bisa cari tersendiri nilai D itu berapa hasilnya. Baru kita masukkan, boleh juga kita langsung masukkan saja formulanya di dalam D. Misalnya ini negatif, kita tulis lagi. D itu sendiri adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam, baru kita kalikan dengan negatif. Di sini 4A. Oke. Sekarang negatif kita masukkan formulanya. Negatif 4 dipangkatkan 2, ini adalah B kuadrat, dikurangi 4, dikali dengan nilai A, A-nya adalah 1, dan dikali dengan negatif 5. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai D dari persamaan ini, ya, tapi tidak apa-apa. Kita tulis lagi, 4 dikali 1. Nah, ini negatif 4 pangkat 2, ingat tadi hasilnya 16. Nah, jadi 16. Di sini tadi hasilnya negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 5 adalah 20. Berarti di sini plus 20. Dibagi 4 dikali 1 sama dengan 4. Sekarang di sini negatif 16 ditambah 20, 36. Dibahagi dengan 4. Nah, di sini negatif 36 dibagi 4 itu hasilnya adalah negatif
Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa titik belok, ya, titik P-nya itu adalah 2, -9.